A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novel Afrianto dari kelas IPS 3. Di sini akan menjelaskan tentang metode tafsir guna untuk memenuhi UAS. Nah, di sini untuk metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan seni atau teknik ialah cara yang dipakai ketika menetapkan atau menerapkan kaidah yang telah tertuang di dalam metode. Kemudian metode tafsir ini terdapat 4 poin atau 4 metode. Yang pertama adalah metode ijmali. Nah, metode ini merupakan menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Nah, metode ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Nah, untuk metode yang kedua adalah metode tahlili. Nah, metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan musafir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Untuk metode yang ketiga adalah metode muqorrin. Metode ini penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dengan suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Nah, metode yang terakhir adalah metode maudhu. Metode ini membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah diucapkan atau yang telah diterapkan. Slide selanjutnya adalah keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Nah, tentu orang yang menuntut ilmu ini merupakan fardu ain atau kewajiban bagi setiap individu. Nah, orang yang berilmu ini tentu orang yang tentunya akan memberikan manfaat terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Nah, ketika orang itu memiliki ilmu, tentu akan ada capaian-capaian yang mereka peroleh. Entah itu yang pertama adalah orang berilmu diangkat derajatnya. Nah, di sini sudah tertera di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah juz 58 ayat 11. Nah, kemudian orang berilmu ini akan diberi kebaikan dunia dan akhirat. Ini tertera di Quran surah Al-Baqarah juz 2 ayat 269. Nah, yang ketiga ini tentu orang yang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Ini sudah tertera di hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, dan yang terakhir, orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Nah, dalil ini dari hadis riwayat Muslim nomor 1631. Selanjutnya ini adalah nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya yang tertera di dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19. Di sini terdapat beberapa nasihat-nasihat. Yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah. Nah, poin yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu didirikan sholat. Yang terakhir, jangan berlaku sombong. Yang terakhir, tentang moderasi beragama. Nah, moderasi beragama tentu sangat dibutuhkan saat ini karena terdapat beberapa alasan yang penting. Yang pertama adalah dari segi
Al-Quran menekankan pentingnya berperi kemanusiaan yang seimbang di dunia dan akhirat. Dalil ini terdapat di Quran Surah Yunus juz 10 ayat 99, yang mana ayat ini menjelaskan, Allah menunjukkan bahwa Dia tidak menghendaki semua orang beriman dengan cara memaksa, melainkan dengan cara yang seimbang dan mudarat. Poin yang kedua, moderasi beragama memungkinkan toleransi dan dialog antar agama yang sangat diperlukan dalam menghadapi radikalisme dan kekerasan yang mengancam kehidupan beragama dan bangsa di Indonesia. Nah, moderasi beragama juga membantu masyarakat menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain, serta mempraktekkan nilai-nilai agama seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga adalah moderasi beragama tidak berarti mempromosikan prinsip-prinsip dasar agama, nah melainkan menghargai keberagaman agama di Indonesia dan mempraktikkan nilai-nilai agama yang sesungguhnya. Moderasi beragama kan berarti mengabaikan ajaran agama, tetapi menghargai keberagaman dan membangun kebaikan dan keadilan melalui dialog dan kerjasama antar agama. Yang terakhir adalah moderasi beragama sangat diperlukan dalam menghadapi keragaman yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya keberagaman, masyarakat harus saling menghormati, menghargai, dan bersikap sebagaimana mestinya untuk tetap dapat hidup tenang berdampingan. Nah, moderasi beragama membantu menciptakan keharmonisan dan kesatuan dalam hidup bernegara, serta memunculkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.